Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok presensi ingin menampilkan dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Saya Nafiza Dalla Simbolon. Nah, perkenalkan, nama saya Nisa Alfitri. Saya Dahyu Landari. Saya Ramadan. Saya Nafiza Dalla Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan em, halaman login. Nah, di halaman login ini eh, pertama ada import package flutter slash material.dart ini digunakan untuk membangun interface antar si usernya. Terus kelas login page extend stateless widget ini untuk eh, mendefinisikan kelas login sebagai turunan dari si stateless widget. Nah, stateless widget ini sendiri berguna karena halaman login ini nggak memiliki perubahan keadaan atau dia state. Di bagian build ini memiliki fungsi untuk membangun antar pengguna pada halaman. Pada bagian return scaffold eh, berfungsi untuk menstrukturkan dasar halaman. Jadi di sini bodinya menggunakan stack, yaitu untuk menumpukan widget di atas satu sama lain pada halaman yang bisa, karena kami membuat lapisan antar belakangan konten. Jadi dalam konten itu ada password dan login, password, login, dan username. Di sini pada bagian align kontainer ini digunakan untuk membuat latar belakang penuh. Box decoration digunakan untuk memberikan dekorasi pada si kontainer tersebut. Sedangkan linear gradient untuk membuat efek gradasi warna dan sudut kiri dari atas ke kanan bawah. Kita masuk ke halaman halaman konten utamanya. Di sini align digunakan untuk menempatkan konten utama di bagian bawah layar. Jadi kegunaan eh, kontainer tersebut membungkus seluruh konten pada login. Lalu pada box shadow ini berguna untuk memberikan efek bayangan untuk membuat tampilan si halaman login lebih modern atau interaktif. Pada bagian child padding digunakan untuk memberikan jarak antara konten dan tepi si kontainer. Lalu di sini kita bisa menginputkan username dilabeli dengan teks. Lalu di sini kita bisa mengisi juga password atau menginput password.
Lalu, elevate button ini untuk tombol login. Jadi fungsinya ini on press jalankan untuk ketika tombol ditekan akan terhubung atau ke navigasikan ke halaman home atau halaman utama. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa input username, password, dan menekan login. Lalu selanjutnya kita masuk ke halaman utama atau homepage. Di sini pertama ada import package Flutter, material.dirt. Fungsi ini digunakan untuk mengimpor paket Flutter untuk membangun interface pada pengguna. Lalu, kelas homepage extend stateless widget ini mendefinisikan kelas homepage sebagai turunan dari stateless widget. Lalu kita masuk ke metode build, digunakan untuk membangun antarmuka pada pengguna halaman. Return scaffold ini digunakan untuk mengatur struktur utama layar dan warna belakang biru muda pada background color. Kita masuk ke bagian body. Nah, di sini fungsi padding memberikan jarak antara konten dan tepi layar. Di dalam body, di sini berisikan eh, nama pada si pengguna, terus informasi jurusan, dan di bagian kolom menyusun elemen secara vertikal. Lalu kita masuk ke header. Nah, pada header, cross axis alignment, untuk menyusun elemen secara horizontal dan menyebar elemen dengan jarak antar elemen. Jadi dia enggak terlalu dekat. Jadi di dalam header ini ada size box, yaitu fungsinya menyisipkan spasi vertikal menggunakan si size box dan menampilkan teks tambahan dari si informasi.
Lalu pada concise box, di sini berisi waktu dan tanggal. Jadi dibungkus dengan eh, kontainer. Jadi dalam kontainer itu ada tanggal dan waktu dengan latar belakang putih, sudut agak melengkung, dan bayangan atau bergradasi. Lalu di box decoration pada padding cons edge insets ini menggunakan child row untuk menyusun waktu hari dan bulan secara horizontal atau ke samping. Lalu di sini ada concise box. Jadi di dalam sini ada tombol-tombol menu. Oke, di sini kita gunakan size box karena kita ingin menambahkan spasi antara waktu dan tombol. Lalu di sini ada expanded untuk membuat area tombol memenuhi ruang sisa dari si layar. Kita juga memakai list view untuk membuat daftar tombol yang dapat digulir atau di-scroll. Lalu ada build menu button. Di sini ada icon text on tab. Jadi parameter untuk membangun tombol menu dan menggunakan fungsi build menu button. Lalu ada button navigation bar. Jadi button navigation bar ini menampilkan navigasi di bagian bawah layar. Select item color ini untuk memilih warna biru pada icon yang dipilih. Lalu ada unselect item color, warna abu-abu untuk icon yang tidak dipilih. Lalu ada button navigation bar item. Fungsi ini untuk menambahkan item navigasi dengan icon dan label. Lalu di sini ada fungsi untuk membangun tombol menu atau fungsi pembantu. Jadi widget build menu button ini membantu membangun tombol si menu agar tidak perlu menulis kode secara berulang. Lalu ada return padding. eh, di sini ada gesture detektor. Jadi dia fungsinya untuk mendengarkan aksi si klik atau si tap. Di sini catnya kita memakai kontainer karena kita ingin membungkus tombol dengan latar belakang putih dan gradasi atau bayangan. Lalu pada padding kita memakai chart row juga karena untuk menyusun icon dan teks secara horizontal dan menampilkan label pada tombol. Sekian dari saya. Oh, saya lupa menampilkan halaman yang telah di-run pada halaman login. Pada halaman home, tampilannya kan seperti ini. Di sini dia ada informasi si pengguna, ada nama dan jurusan, lalu ada informasi tanggal, waktu, tanggal, dan bulan. Lalu ada menu, profil, mata kuliah, dan rekap absen. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan eh,
dijelaskan oleh Nisa Ulfitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman info akun. Di sini eh, fungsi dari info akun ini untuk menampilkan detail informasi mahasiswa seperti nama, kelas, dan NIM IPK. Selanjutnya, pada struktur halaman utama, di sini menggunakan scaffold yang merupakan kerangka dasar sebuah halaman pada Flutter. Terus di sini ada dua elemen. Yang pertama ada upbar sama body. Di sini fungsi upbarnya eh, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman info akun. Di sini ada import, ada kelas. Jadi fungsi halaman dari info akun ini adalah untuk menampilkan detail informasi mahasiswa seperti nama, kelas, NIM, dan IPK. Terus di struktur umum halaman utamanya itu menggunakan scaffold yang merupakan kerangka dasar sebuah halaman pada Flutter. Elemen utamanya tuh terdiri dari dua, ada up bar, ada body. Jadi fungsi dari up bar menampilkan header di bagian atas halaman, terus body fungsinya untuk eh, informasi akun. Ini dia. Ini up barnya, terus badinya di sini di bawah ini. Jadi di up bar ini menggunakan tombol icon button dengan icon panah kiri untuk navigasi kembali ke halaman sebelumnya. Terus di judul informasinya di tengah di judul informasi ini warnanya hitam sama gayanya tebal. Terus di body bagian utama halaman diletakkan di dalam body yang menggunakan widget center untuk memposisikan konten di tengah layar. Terus masuk ke isi kontainernya. Di isi kontainer ini ada main exercise untuk menyesuaikan tinggi kolom agar sesuai dengan isi. Terus ada cross assist alignment fungsinya untuk menyusun elemen teks sejajar di kiri. Terus di sini fungsi font size-nya itu untuk meningkatkan eh, keterbacaannya. Terus font weight fungsinya digunakan untuk membedakan teks utama atau bold dan deskriptif. Ini hasil dari tampilan info akunnya. Hmm, ini dia. Terus lanjut ke halaman homepage Dart. Di halaman homepage ini fungsinya untuk menyediakan dasar tentang mahasiswa dan beberapa menu untuk navigasi seperti informasi akun dan ubah password. Terus di code-nya di sini ada scaffold dan upbar. Di background color-nya, nah dia. Background color-nya ini fungsinya untuk mengatur warna belakang halaman, terus di upbar untuk menampilkan header halaman dengan tombol panah kiri sama judul halaman profil. Terus badinya itu hmm, di sini isi halaman utama di dalam single child scroll view yang memastikan semua elemen dapat di-scroll jika konten terlalu panjang. Terus foto sama eh, eh,
nama mahasiswanya. Di bagian pertama menampilkan circle avatar sama teks. Di dalam circle avatarnya itu ikon pengguna berbentuk lingkaran dengan warna biru muda. Terus di teks ada nama mahasiswa dan NIM dengan gaya teks berbeda untuk membedakan informasi. Terus di situ ada menu pilihannya. Setiap menu pilihan dibangun menggunakan fungsi build menu item. Ini tadi. Terus ada navigasi. Di navigasi antar halaman diatur menggunakan navigator push. Sebagai contoh, menu informasi akun diarahkan ke halaman profil yang sama untuk demonstrasi sederhana. Terus logika navigasi untuk menu ubah password dapat ditambahkan semua kebutuhan. Ini tampilannya. Profil ada informasi akun sama ubah password. Sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan sama Diah Ayu Wulandari. Oke, di sini saya akan menjelaskan halaman ubah password dengan halaman password berhasil diubah. Ini kodenya. Bentar, bentar. Eh, apa enggak? Gimana? Bentar, bentar ya. Em, di sini saya akan menjelaskan halaman eh, ubah password. Pertama di sini ada import. Dia digunakan untuk mengimport pustaka yang menyediakan berbagai komponen dan elemen desain untuk membangun tampilan aplikasi di Flutter. Kemudian di sini, ada kelas. Eh, ini adalah turunan dari static widget, yang artinya halaman ini tidak akan berubah selama digunakan. Kemudian di sini ada eh, widget. Dia digunakan sebagai kerangka utama halaman. Kemudian di sini ada uh, bar. Di bagian ini kita untuk menampilkan halaman. Halaman di sini yaitu ubah password. Kemudian di sini ada ubah password. Di sini ada background, kami menggunakan warna biru biru muda. Kemudian di sini ada body. Uh, Body ini di sini ada pending. Pending ini memberi jarak. Kami di sini memberi jarak sebesar 20. 20. Kemudian di sini ada decoration. Decoration ini eh, untuk mengubah latar belakang. Di sini kami menggunakan gradasi, warna biru muda ke putih. Kemudian di sini ada input. Di bagian sini ada input. Di sini kami menginput password lama, kemudian password baru, dan ulangi password. Kemudian di sini ada tombol aksinya. Tombol aksinya ada batal sama
Oke, apabila kita tekan batal, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Misalkan kita tekan tombol OK, dia akan lanjut ke halaman berikutnya. Dan ini hasilnya. Ini hasilnya. Di sini ada password lama, password baru, dan ulangi password. Kita bisa tekan batal dan ada OK-nya. Kemudian lanjut ke program halaman login berhasil, password berhasil diubah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan password berhasil di login. Ini code-nya. Nampak kan? Pertama di sini ada import. Di sini digunakan untuk mengimpor pustaka yang menyediakan berbagai komponen dan elemen desain untuk membangun tampilan aplikasi di Flutter. Kemudian, kemudian di sini ada kelas. eh, kemudian di sini ada kelas password. Dia merupakan turunan dari static widget karena halaman ini bersifat statis. Kemudian di sini ada widget. Widget dia digunakan untuk membangun kerangka halaman. Di sini ada upbar. eh, halaman ini untuk menampilkan judul. Di sini kami membuatnya ubah password. Kemudian ada body. Di body ada container. Di sini ada pending. Dia untuk mengatur jarak konten. Di sini kami di sini kami 20. Kemudian untuk menggunakan gradasi warna dari biru ke putih biar tampilannya lebih menarik. Kemudian kemudian ada dekorasi ya. Kemudian di sini ada konten eh kemudian di sini ada kontainer, pending dan dekorasi. Sama aja seperti tadi. Di sini ada informasi yaitu berhasil memperbarui password. Kemudian di sini ada tombol aksinya. Uh, di sini ada batal sama oke. Kemudian ini hasilnya. Gimana ya? Oh iya, udah tadi. Di sini tampilannya berhasil memperbarui password. Oke, sekian aja. Halaman selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramadan. Terima kasih. Ramadan.
Ramadan. Lanjut. Baik, selanjutnya dari saya ingin menampilkan halaman MK dan halaman kehadiran. Hmm, yang pertama itu ada bentar, ini halaman MK ya. Import patch Kaggle Flutter Material Dart. Itu mengimport paket Flutter material yang berisi widget dengan gaya desain material design. Itu untuk membangun interface atau antarmuka pengguna si Flutter. Terus selanjutnya di sini ada deklarasi class atau kelas digunakan yang ini digunakan halaman ini bersifat statik dan tidak memiliki state. Berguna untuk mengidentifikasikan widget di dalam widget tree, terutama saat menggunakan widget dinamis. Terus ada di sini widgetnya ini tadi. Terus selanjutnya return scanfol. Return scanfol ini menyediakan struktur dasar halaman yang berisikan ada app bar, itu header yang di atas, terus body konten utama, bottom navigator navigasi di bagian bawah. App bar ini uh, di dalam app bar ada title, judul halaman kita yang berisikan halaman mata kuliah, dan color. Color ini saran untuk desain minimalisnya. Center title ini menempatkan judul di tengah layar. Selanjutnya ada body apa ini? Ada body single child scroll view digunakan untuk berfungsi untuk membungkus semua elemen di dalam kolom agar konten dapat digulis secara vertikal. Terus selanjutnya ada container. Kontainer ini berfungsi sebagai pembungkus elemennya. Di dalam kontainer ini ada padding, memberikan jarak dalam kontainer, terus decoration. Decoration itu warna latar belakang. Yang saya gunakan ini biru muda. Selanjutnya ada konteks. Konteks ini menampilkan teks yang ada di dalam halamannya yang awalnya itu smart absent. Dan selanjutnya
dari row ini. Row ini menyusun elemen secara horizontal yang berisikan profil di kanan dalam kolomnya, avatar di kanan, terus circle avatar. Mana tadi circle avatar? Circle avatar ini yang widgetnya berbentuk lingkaran dengan latar biru dan icon orang di tengah. Selanjutnya ada di kontainer ini. Kontainer ini fungsinya membungkus text file dengan gaya dekorasi, latar putih, sudut melengkung, dan bayangan. Selanjutnya, sorry. Padding. Padding ini memberikan jarak horizontal sebesar 6 pixel. Ini dia horizontalnya. Memberikan jarak simetris dengan 6 pixel. Terus kolomnya menyusun elemen secara vertikal. Teksnya menampilkan judul mata kuliah. Nah, selanjutnya di dalam padding ini mencakup seluruh mata kuliah yang ada. Seperti kayak kursus card nih, kayak seperti bagian peta di dalam kolom dengan titelnya misalnya pengolahan citra, terus Lekturna Safriyadi itu nama dosennya atau dosen yang mengajar. Schedule itu mata kuliahnya diadakan di hari Rabu dari jam 7.30 sampai jam 9. Habis itu di sini ada menentukan ruangnya, ruang 314. Selanjutnya, kelas kursus card extend stylus widget ini untuk menampilkan informasi mata kuliah. Di dalamnya itu ada titelnya, titel itu nama mata kuliah, lektur nama dosen, schedule, jadwal pertemuan, room, lokasi ruang. Terus selanjutnya dari widget ini sampai bawah. Mana tadi? Widget ini sampai ke bawah itu seperti tadi, membungkus konten khusus dengan dekorasi, return container ini. Terus kolomnya menyusun teks secara vertikal untuk menampilkan nama mata kuliah dosen. Nah dia, sorry. Langsung saja untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini di sini ada paling atas nih halaman mata kuliahnya. Terus yang di atasnya judul project kami Smart Absent. Terus di sini ada nama kita Ramadan, dan di bawahnya nama jurusan kita. Dan ini gambar kita yang di kanan ini, profil kita. Terus di sini ada kita bisa mencari mata kuliah apa, misalnya pemrograman mobile ataupun apa gitu. Nah, jadi kalau misal kita cari langsung ketemu mata kuliahnya yang di sini dalam ini.
Di sini ada beberapa MK atau mata kuliah di sini. Ini bagian home-nya, di sini searching, dan ini setelannya. Baik, selanjutnya halaman kehadirannya. Yang di atas ini seperti saya penjelasan tadi, import Patchkage Flutter Material Dart ini untuk menyediakan widget menggunakan widget material design seperti tombol, app bar, dan grid view. Terus class attendance page extension stylus widget ini adalah kelas utama untuk halaman daftar kehadiran menggunakan stateless widget karena tidak ada state yang perlu diubah selama rutinnya atau kita bilang selama runtime-nya. Selanjutnya ada return scaffold. Return scaffold ini untuk menyediakan struktur dasar halaman yang di dalamnya itu app bar. Dalamnya ada app bar menampilkan header halaman, terus ada body-nya. Body-nya menampilkan konten utama yang bisa digulir dengan single child scroll view. Terus yang elevation ini untuk menghilangkan bayangan di bawah app bar-nya. Terus background color dia berfungsi transparan untuk desain minimalis. Itu leading menambahkan icon panah kiri, navigator ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Terus itu titel yang ada dalam ini di dalamnya ada daftar pertemuan. Titelnya ya seperti itu. Terus body single children scroll view ini membungkus seluruh konten agar halaman dapat digulir secara vertikal. Terus container membuat latar belakang dengan halaman gradien. Linear gradient. Terus kita masuk ke label kehadirannya. Ini kita langsung masuk ke label kehadiran dari konteks. Menampilkan tes kehadiran Anda sebagai label dengan ukuran size-nya itu 15. Grid itu selanjutnya grid view ini sampai ke bawah menampilkan grid nabi dengan jumlah elemen 12. Dengan elemen 12 itu jumlah pertemuannya seperti kotak-kotak yang kehadiran kita. Itu cross axis kon 4 ini itu menentukan di dalam grid kolomnya. Saya isi sini 4, terus cross axis ini dia selang spesies dari yang ke kotak-kotak itu kehadirannya. Habis itu keterangan dari warna-warna ini. Hijau artinya hadir, merah artinya alpha, terus orange artinya telat, yellow ini izin, biru ini sakit, dan grey atau abu ini belum absen. Selanjutnya kita masuk ke kode warnanya itu kode warna seperti saya terangi tadi. Terus
Di sini ada tombol scan wajah dan QR-nya dari kolom di atas. Tombol untuk melakukan aksi itu scan wajah, scan QR. Di dalamnya itu ada background color untuk biru untuk mewarnai warna tombol. Itu shape ini membuat sudut tombol melengkung. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari runningan program ini. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada kotak-kotak yang tadi saya sebutkan. Di atasnya ada daftar pertemuan. Di sini kehadiran Anda. Dan keterangannya warna hijau itu hadir, merah alfa, oranye telat, kuning izin, biru sakit, dan abu-abu itu belum absen. Nah, di sini ada tombol scan wajah dan scan QR-nya. Sekian dari saya. Baik, Sudah. semua halaman sudah dijelaskan oleh teman-teman. Sekian dari kami. Apabila ada eh, penjelasan kurang dan kata-kata yang tidak berkenan, mohon maafkan Bapak. Eh, Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu dan membimbing kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.